Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan muqaddimah Al-Baijuri, Hasyah Baijuri. Kita sampai di qauluhu Syamsuddin. Syamsuddin ini adalah masih tentang biografi atau nama dari mu'allif, yaitu Syekh Ibnu Qasim. Syarah. Qauluhu Syamsuddin. Perkataan syarah yaitu Syamsuddin. Ai kasyamsi liddini. Maksudnya seperti matahari untuk agama. Kalau matahari untuk dunia, ada matahari untuk agama. Min haitsu idahuhu lil ahkami bi ta'lifihi. Dari sisi olehnya beliau menjelaskan hukum-hukum agama dengan karangan-karangan beliau. Wa taqririhi dan takrirat-takrirat beliau. Wa hadza laqabun lisyarihi. Ini itu maksudnya adalah Syamsuddin. Ini adalah alam laqab bagi syarah, yaitu Ibnu Qasim. Jadi Imam Muhammad Ibnu Qasim itu punya laqab Syamsuddin. Apa itu laqab? Wa huwa ma asy'ara bimadhin, yaitu sesuatu yang memberitahu atau memberikan pujian, sesuatu yang menunjukkan atas pujian. Syamsuddin, mataharinya agama. Zainuddin, Kazainiddin, seperti Zainuddin, perhiasannya agama. Al-Dhammin, atau pilihan kedua, laqab itu adalah sesuatu yang menunjukkan terhadap pencelaan. Ka'anfin nakoh, seperti hidungnya unta. Anfun nakoh, hidungnya unta. Ini celaan. Ini dzam, laqab julukan yang konotasinya negatif atau dzam. Jadi beliau Syamsuddin ini adalah laqab atau julukan beliau yang julukannya adalah madh, julukan yang isinya pujian. Fa'in kila, jika dikatakan lima kuddima al-laqabu ma'annahu yajibu ta'khiru anil ismi sina'atan. Kenapa didahulukannya laqab? Kenapa laqab itu didahulukan? Pesertaan wajibnya laqab itu diakhirkan, ya. Lima kuddima al-laqabu. Kenapa didahulukan laqab? Pesertaan laqab itu wajib diakhirkan. Anil ismi, diakhirkan dari alam asma atau alam nama aslinya. Sina'atan, dari segi pembuatannya, dari segi pembuatan atau urutannya. Jadi ketika dikritik, kenapa laqab itu didahulukan? Pesertaan kaidah pembuatannya itu ketika laqab berkumpul dengan isim atau dengan alam asma, alam nama asli, maka laqab wajib diakhirkan. Misalnya beliau namanya Muhammad, laqabnya adalah Syamsuddin. Normalnya itu secara pembuatan alam asma itu didahulukan dan mengakhirkan alam laqab. Jadi Muhammad yaitu Syamsuddin, tapi di sini didahulukan Syamsuddin Muhammad. Kaidah itu kama qala fil Khulasaah, seperti halnya dikatakan Syekh Ibnu Malik dalam kitab Al-Khulasaah, wa akhiran za in siwahu sahiba. Ini bait alfiyahnya. Wa akhiran za in siwahu sahiba. Wa akhiran, dan akhirkanlah, za itu adalah laqab. Akhirkanlah in sahiba, jika bersamaan laqab itu siwahu, bersamaan dengan selain laqab. Jadi ketika laqab itu bebarengan dengan selain laqab seperti asma dan kunyah, maka wajib laqab itu diakhirkan. Wal muradu bisiwahu, akan tapi yang dimaksud dengan selain laqab itu adalah khususul ismi, hanya alam asma atau alam nama asli. Walidha qala fi ba'di nusakhiha, dan karena alasan itulah Imam Ibnu Malik berkata di sebagian nuskhahnya, wadaz al-akhiron idas man sahiba, dan jadikanlah laqab ketika besertaan dengan isim, jadikanlah posisinya di akhir.
Wa hadhihi nuskhah hiya al-aula. Naskah atau bait ini itu lebih utama daripada bait sebelumnya, yaitu wa akhiran da'in siwahu sahibah. Li'annahu idza istama'al laqabu ma'al kunyah kunta bil khiyari. Karena ketika laqab itu berkumpul dengan kunyah, maka kamu boleh memilih fi taqdimi ayyihima syi'ta. Memilih untuk mendahulukan dari keduanya mana yang kamu mau. Jadi misal Syamsuddin dengan Abu Abdillah. Di sini nama beliau nama beliau Muhammad. Terus kunyahnya Abu Abdillah, lakopnya Syamsuddin. Ketika berkumpul Syamsuddin, bisa kamu dengan Abu Abdillah, lakop dengan kunyah, bisa dahulukan Syamsuddin, mengakhirkan Abu Abdillah, atau mendahulukan Abu Abdillah, mengakhirkan Syamsuddin. Tapi ketika berkumpul dengan isim atau alam asma, nama asli, maka nama asli itu wajib di depan, mengakhirkan yang lainnya, mengakhirkan yang lakop. Wa kadza idza istama'al ismu wal kunyatu. Begitu pula boleh memilih ketika berkumpul antara isim dan kunyah. Seperti contoh Abu Abdillah dan Muhammad. Ini bisa Muhammad Abu Abdillah atau Abu Abdillah Muhammad. Jadi ketika kaidahnya itu bisa memilih semua ketika isim beserta kunyah boleh memilih mendahulukan yang mana. Kunyah besertaan lakop boleh memilih mendahulukan yang mana. Tapi ketika lakop dengan isim atau dengan alam asma, maka wajib mengakhirkan lakop dan mendahulukan alam asma. Nah, di sini dikritik kenapa lakop Syamsuddin itu didahulukan padahal ada alam asma yaitu Muhammad. Maka dijawab ujiba bi anna dzalika ma lam yashtahir. Dijawabilah kritikan itu bahwa sesungguhnya wajib mengakhirkan lakop dan mendahulukan alam asma itu ketika alam lakopnya tidak masyhur atau tidak populer. Wa illa jaza taqdimuhu. Jika lakopnya lebih populer dari nama aslinya, maka wajib maka boleh mendahulukan alam lakop. Kama fi qouli ta'ala, seperti halnya di dalam firman Allah Ta'ala, Al-Masih wa Isa bin Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih ini lakop, Isa bin Maryam. Isa ini adalah alam asma. Menurut kaidah harusnya Isa dulu baru Al-Masih. Tapi karena di sini lakopnya lebih terkenal, maka boleh mendahulukan lakop dulu. Ala annal mu'arrikhina la yubaluna bi taqdimil laqab alal ismi. Dan juga berdasarkan bahwa binaan ala annal mu'arrikhin, para ahli sejarah tidak memerdulikan mendahulukan lakop dan mengakhirkan alam asma. Fal wujub, wajib mendahulukan alam asma itu innama huwa ingdan nuhat. Itu adalah bagi atau pandangan ulama nahwu. Jadi beda pandangan antara ulama sejarah dengan ulama nahwu. Wallahu a'lam bishawab.